Melisa, kamu udah lihat video yang ibu kirim belum? Kamu udah lihat yuk, boleh? Nama Majapahit dipilih Raden Wijaya ketika masyarakat Madura dan Raden Wijaya membuka lahan di Desa Tarik untuk membangun sebuah kerajaan pada saat itu. Ditemukanlah buah maja yang rasanya pahit. Maka pada saat itu pula Raden Wijaya memberi nama kerajaannya adalah Kerajaan Majapahit. Setelah Kerajaan Majapahit berjalan di bawah pemerintahan Raden Wijaya pun memiliki patih yang bernama Ranggalawe. Raden, ini ada buah maja untuk dimakan. Terima kasih Patiku, aku sangat lapar. Tapi aku tidak akan makan buah ini. Kenapa, Raden? Buah ini enak dimakan saat sudah tua. Tujuan kita adalah mendirikan kerajaan kan? Iya. Apa hubungannya dengan buah ini, Raden? Karena di sekitar ini terdapat pohon maja yang rasanya sangat pahit. Lalu aku akan memberikan nama kerajaan ini adalah Majapahit. Dimulai pada tahun 1293 Masehi bersama dengan penobatan Raden Wijaya sebagai raja pertama. Kerajaan Majapahit terletak di Trowulan, Jawa Timur. Pada masa berdirinya atau masa pemerintahan, Kerajaan Majapahit berpindah-pindah pusat kerajaan, antara lain di Mojokerto ketika masa pemerintahan Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Iklim tropis di daerah Mojokerto membuat pertanian di wilayah Kerajaan Majapahit tumbuh subur. Lalu Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit di sekitar hutan Tarik pada tepi Sungai Brantas. Situs Trowulan yang ada saat ini terletak di wilayah pedalaman dan cukup jauh dari Sungai Brantas. Laporan pelayaran Cina Mahuan memberikan bukti yang kuat dalam mengarahkan Trowulan sebagai ibu kota Kerajaan Majapahit. Dan dahar pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit diperkirakan kembali ke wilayah Daha setelah Trowulan. Perpindahan ibu kota tersebut disebabkan karena konflik internal yang terjadi di Kerajaan Majapahit. Umumnya, kehidupan sosial rakyat Majapahit adalah petani, sisanya pedagang dan pengrajin. Selain bidang pertanian, Majapahit juga mengembangkan perdagangan dan pelayaran. Ini bisa kita simpulkan dari wilayah kekuasaan Majapahit yang meliputi Nusantara bahkan Asia Tenggara. Barang utama yang diperdagangkan antara lain rempah-rempah, beras, gading, timah, besi, intan, dan kayu cendana. Saya merupakan raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Majapahit. Sebenarnya nama asli saya Naralia Sanggrawijaya. Saya juga merupakan salah satu penerus dari dinasti Rajasa. Dinasti Rajasa merupakan dinasti yang didirikan oleh Ken Arok yang merupakan pendiri Kerajaan Singasari. Ketika Singasari dipimpin oleh Kertanegara, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Jaya Katwang. Dan saya diperintahkan oleh Kertanegara untuk memadamkan pemberontakan tersebut. Namun saya mengalami kegagalan, bahkan Jaya Katwang pun berhasil membunuh Kertanegara. Hal tersebut membuat saya harus melarikan diri ke Pulau Madura. Untungnya saya dibantu oleh Arya Wiraraja dalam pelatihan tersebut. Meskipun akhirnya saya menyerahkan diri pada Jaya Katwang. Kemudian saya menobatkan diri menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Dari sinilah sebuah kerajaan yang besar akan berhasil menguasai Nusantara. Aku adalah Gajah Mada, lahir pada tahun 1290 dan wafat 1364. Aku dikenal juga dengan nama lain Jirnodhara.
seorang panglima perang dan patih yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Lalu diangkat menjadi patih pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan karirnya berlanjut hingga masa kekuasaan Hayam Wuruk yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Aku terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa yang tercatat di dalam Pararaton, menyatakan tidak akan istirahat atau menikmati kesenangan sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Aku adalah Tribhuwana Tunggadewi, penguasa ketiga Kerajaan Majapahit yang memerintah antara 1328 hingga 1350 Masehi. Setelah menjadi ratu, aku mendapatkan gelar Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Majapahit belum sepenuhnya tentram karena terjadi beberapa pemberontakan. Pemberontakan tersebut akhirnya dapat ditumpas dengan bantuan Gajah Mada. Sejak saat itu, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati dan dengan setia membantu sang raja untuk memajukan kerajaan Majapahit. Berkat keberanian, kebijaksanaan, dan kecerdasan Tribhuwana Tunggadewi, ekspansi kerajaan Majapahit mengalami kemajuan pesat. Aku adalah Hayam Wuruk. Aku memimpin dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Hayam Wuruk dinobatkan setelah Ratu Tribhuwana Tunggadewi menyerahkan tahta Majapahit. Ketika menjadi Raja Majapahit, Hayam Wuruk baru berusia 16 tahun. Belum selesai menjabat mahkota kerajaan, Majapahit diserahkan kepada putranya yang bernama Hayam Wuruk. Pada tahun 1350 dengan gelar Sri Rajasa Nagara. Pada masa Hayam Wuruklah kerajaan Majapahit mencapai kejayaannya, dengan pengaruh kekuasaan membentang di seluruh Nusantara. Hayam Wuruk selalu berusaha meningkatkan bidang pertanian, dengan memperbaiki atau memelihara tanggul sepanjang sungai. Untuk mencegah banjir, juga memperbaiki jalan dan jembatan untuk memperlancar lalu lintas perdagangan. Dan kerajaan Majapahit telah memperdagangkan garam, lada, beras, intan, cengkeh, pala, kayu, cendana, dan gading. Kehidupan beragama dapat berjalan dengan baik dan toleransi. Bahwa masyarakat Majapahit yang beragama Hindu, Buddha, dan Islam dapat hidup rukun berdampingan. Puncak kejayaan Majapahit ditandai dengan berbagai pembangunan. Pembangunan yang dapat dinikmati sampai saat ini berdirinya berbagai candi, seperti Candi Tikus, Candi Jabung, Candi Pari, dan sebagainya. Dia Pitaloka. Dia adalah putri kerajaan Sunda. Dia dijodohkan dengan Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang sangat berhasrat untuk menjadikannya sebagai permaisuri. Akan tetapi, dalam tragedi perang, dia melakukan bunuh diri. Hayam Wuruk, Raja Majapahit, dan dengan didasari alasan politik, ingin menjadikan Putri Citra Rasmi atau Dia Pitaloka sebagai istrinya. Dia Pitaloka adalah anak perempuan dari Prabu Maharaja Lingga Buana dari Kerajaan Sunda. Ada apa, Baginda? Patiku, aku mempunyai keinginan untuk menikahi Putri Dia Pitaloka dari Kerajaan Sunda. Baik, Baginda. Jangan sombong kamu, Putri. Kamu hanya upeti. Daripada aku jadi upeti, lebih baik aku mati. Akibat ketegangan ini, terjadi pertempuran antara rombongan Sunda melawan tentara Majapahit. Rombongan kerajaan Sunda berniat untuk membela Pati melakukan puputan demi membela kehormatan mereka di lapangan Bubat. Dalam kesedihan dan hati yang remuk,
sang putri melakukan bunuh diri untuk membela kehormatan dan harga diri kerajaannya. Raja Sunda yang gugur tersebut adalah ayah dari Dyah Pitaloka, Prabu Linggabuana. Ia memerintah antara tahun 1350 sampai 1357 dan gugur setelah perang bubar. Setelah ia tewas, ia digantikan adiknya, yaitu Prabu Buniswara. Pasukan kamu dan putri kamu telah musnah. Saatnya giliran kamu yang untuk musnah. Tidak! Baginda, pasukan saya telah memusnahkan pasukan Sunda, Raja Sunda. Terima kasih Patiku. Mulai melemahnya kerajaan Majapahit bermula dari wafatnya Mahapati Gajah Mada pada tahun 1364. Hayam Wuruk yang bertahta sejak tahun 1350, ketiadaan Gajah Mada membuat Hayam Wuruk ikut terpuruk dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1389. Banyak wilayah taklukan yang mulai melepaskan diri. Sebagai penerus tahta Majapahit, tampillah Wikrama Mawardhana, menantu Hayam Wuruk alias suami dari Kusuma Wardhani. Kusuma Wardhani adalah putri Hayam Wuruk dari Permaisuri. Perlawanan tersebut dikobarkan oleh Bahre Wirabhumi yang merupakan putri Hayam Wuruk dari istri Selir. Tahun 1405, pecahlah polemik antara pihak Wikaramawardhana melawan kubu Bre Wirabhumi yang kemudian disebut Perang Paregreg atau Perang Saudara. Ini dimenangkan oleh Wikaramawardhana setelah Bre Wirabhumi tewas pada tahun 1406. Penerus penguasa Majapahit setelah Wikramawardhana, tidak ada yang mampu membangkitkan kejayaan kerajaan yang pernah digapai pada masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Dan akhirnya kerajaan Majapahit pun runtuh disebabkan oleh perang saudara. Lalu terdapat beberapa bukti peninggalan kerajaan, yaitu Kitab Nagara Kertatagama, Candi Bajang Batu, Candi Tikus, Prasasti Waringin Pitu, Candi Penataran,